Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika, masih dalam statistika, yaitu sekarang yang akan kita bahas lebih fokus untuk permasalahan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini yang akan kita bahas hari ini ada jangkauan, kemudian ada jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku, dan koefisien variansi. Jadi hari ini kita belajarnya lumayan banyak ya anak-anak, semangat, oke? Nah, yang pertama kita akan bahas tentang jangkauan. Rumus jangkauan itu adalah X maksimum dikurangi dengan X minimum. Jangkauan sering juga disebut dengan ring. Ada yang melambangkan huruf R, ada juga yang melambangkan huruf J. Nah, tapi Ibu lebih sering melambangkan dengan huruf J, jangkauan. Jadi jangkauan itu adalah X maksimum dikurangi X minimum. Untuk jangkauan data tunggal, X maksimum di sini maksudnya adalah nilai maksimum data atau nilai terbesar dari data. Kalau X minimum berarti nilai minimum atau nilai terkecil suatu data. Nah, kalau jangkauan untuk data kelompok itu X maksimum yang dimaksud di dalam rumus itu adalah nilai tengah kelas yang terakhir. Nah, kalau X minimumnya berarti nilai tengah kelas yang pertama. Jadi, jangkauan rumusnya sama, yaitu X maksimum dikurangi X minimum, tetapi untuk data tunggal dan data kelompok itu ada persepsi perbedaan, maksudnya menentukan X maksimum sama X minimumnya. Jadi kalau data tunggal itu data terbesar dikurangi data terkecil, tapi kalau yang data kelompok itu adalah nilai tengah kelas yang terakhir dikurangi nilai tengah kelas yang pertama. Jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan antar kuartil sering disebut juga sebagai hamparan, yaitu selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jadi, pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang kuartil. Ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, untuk pertemuan hari ini itu tuh dipakai lagi gitu untuk melanjutkan materi penyebaran data. Jadi hamparan atau disebut juga jangkauan antar kuartil, kalian tuh nanti jangan bingung, misalkan jangkauan antar kuartil, hamparan itu tuh sama gitu. Nah, mudahnya hamparan berarti H kan lambangnya itu adalah Q3 dikurangi Q1. Rumusnya seperti ini. Jadi H itu adalah hamparan, Q3 berarti kuartil yang ketiga, kalau Q1 itu kuartil yang ke-1. Nah, terus ada lagi materi yang berikutnya yaitu tentang simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil lambangnya biasanya itu adalah KID. KID ya, KID ini adalah simpangan kuartil. Kalau Ibu lebih mengingatnya itu lebih mudah Kidaus gitu ya. Kidaus itu adalah simpangan kuartil atau disebut juga dengan rentang semi antar kuartil. Ada yang menyebutnya rentang semi antar kuartil, ada yang menyebutnya jangkauan semi antar kuartil. Itu sama saja dengan simpangan kuartil, itu sama. Jadi, itu adalah setengah dari jangkauan antar kuartil atau hamparan ya. Jadi, nih, kalau jangkauan antar kuartil itu disebut juga hamparan. Tapi kalau jangkauan semi antar kuartil, ada seminya, itu disebut juga dengan simpangan kuartil. Nih, mulai harus hati-hati ya, karena hampir sama, tapi itu rumusnya berbeda. Jadi, kalau KID, simpangan kuartil itu rumusnya adalah setengahnya dari hamparan. Atau setengah dari berarti Q3 dikurangi Q1. Karena hamparan itu kan adalah Q3 dikurangi Q1. Jadi kan di sini juga masih harus paham untuk menentukan kuartil, baik kuartil 1 maupun kuartil yang ketiga. Contoh untuk data tunggal,
Jadi tentukan nilai jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil dari data berikut. Datanya ada 4, 3, 4, 7, 9, 10, 8, 9, dan 4. Nah, cara menyelesaikannya berarti yang pertama, di sini kan pertanyaannya adalah menentukan jangkauan. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Jangkauan itu tadi rumusnya adalah J sama dengan X max dikurangi X min. Karena ini datanya data tunggal, X max yang dimaksud berarti adalah data yang terbesar. Jadi dari angka 4, dari soal ini 4, 3, 4, 7, 9, 10, 8, 9, 10, maka data yang terbesarnya berarti 10. Nah, kalau X min berarti data yang terkecil. Data yang terkecil dari angka ini adalah 3. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, berarti jangkauan itu tinggal 10 kurangi 3, hasilnya adalah 7. Nah, kemudian untuk menentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil, itu ada kaitannya dengan kuartil. Berarti ada kaitannya dengan Q1 maupun Q3. Maka karena ini datanya data tunggal, untuk menentukan Q1, Q2 maupun Q3, datanya kita urutkan terlebih dahulu dari yang kecil ke yang besar. Jadi ini kita urutkan dulu dari yang kecil 3, 4, dan seterusnya sampai yang terbesar adalah 10. Nah, coba kita hitung, cek dulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pertama kita cari Q2 dulu, gitu ya. Untuk menentukan Q1 maupun Q3 tuh kalau datanya tunggal itu harus cari Q2 terlebih dahulu. Nah, Q2 itu kan tengah-tengahnya. Nah, ini Q2-nya. Jadi Q2-nya itu adalah angka 7. Nah, kita perhatikan sebelum angka 7 kan ada 4 angka nih. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah angka 7 juga ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Jadi, ini adalah Q2-nya ya. Ini Q2, angka 7 ini. Nah, kemudian setelah mencari Q2, terserah mau mencari Q1 boleh, Q3 boleh. Nah, sekarang kita cari Q1 dulu. Nah, dari 4 angka yang depan ini, 3, 4, 4, 4 ini, tengah-tengahnya kan di sini, ya kan? Nah, tengah-tengahnya di sini di antara angka 4 sama 4. Berarti kita cari Q1 itu adalah 4 tambah 4 bagi 2. Berarti 4 tambah 4 itu hasilnya 8. 8 bagi 2 berarti hasilnya adalah 4. Nah, baru kita mencari Q3. Q3 juga sama, berarti dari 4 angka yang belakang ini kita tentukan tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya kan di sini. Ke sini 2 angka, ke sini juga 2 angka. Sini ya. Nah, berarti Q3 ini adalah 9 tambah 9 bagi 2. 9 tambah 9 itu 18, bagi 2 itu hasilnya adalah 9. Nah, kalau sudah ketemu Q1, Q2 maupun Q3-nya, baru kita cari jangkauan antar kuartilnya, atau kan biasanya disebut juga dengan hamparan. Berarti rumus hamparan itu H sama dengan Q3 kurangi Q1. Nah, tinggal masukkan angkanya. Q3-nya adalah 9, Q1-nya adalah 4. 9 kurangi 4 hasilnya adalah 5. Nah, kemudian jangkauan semi interkuartilnya berapa? Nah, kita cari bahwa jangkauan semi interkuartil itu rumusnya kan tadi Q-daus. Kalau ada jangkauan semi interkuartil itu Q-daus. Q-D itu adalah setengahnya dari H atau setengahnya dari hamparan. Nah, tadi hamparannya sudah ketemu 5, berarti setengahnya dari 5, yaitu 5/2, atau boleh 2,5. 2,5 boleh nulisnya, 21/2 juga boleh. Ini contoh untuk data tunggal. Nah, kemudian untuk data kelompoknya, perhatikan contoh yang kedua ini. Diketahui data tinggi badan siswa kelas 12 TKRO. Nah, seperti ini datanya. Kemudian tentukan jangkauan data di atas. Nah, kita cari jangkauannya. Ini pertanyaannya hanya mencari jangkauan. Jangkauan itu
Berarti sudah ada gambaran ya, jangkauan berarti J ya. Nah, untuk mencari jangkauan karena ini datanya kelompok, pertama kita tuh harus menentukan titik tengah atau XI. Ini XI ya, harusnya ini XI. Jadi titik tengah itu diperoleh dari mana? 146 tambah 150 dibagi 2. Kan 148. Yang bawah juga sama. 151 ditambah 155 bagi 2. Berarti 153. Yang bawah juga sama. 156 tambah 160 dibagi 2. Berarti 158. Sampai ke yang paling bawah, 171 ditambah 175 bagi 2. Berarti 173. Nah, untuk mencari jangkauan J itu kan rumusnya adalah X max dikurangi X min. Tapi X max yang dimaksud di sini, karena ini datanya kelompok, bukan data tunggal, X max itu adalah, ini kan nilai tengah. Nilai tengah yang terbesar, berarti kan ini ya 173. X min ini nilai tengah yang terkecil, berarti 148. Nah, ini ya. Tuh, kita masukkan, berarti jangkauannya adalah 173 dikurangi 148, hasilnya adalah 25. Jadi, ada sedikit perbedaan dalam menentukan jangkauan antara data tunggal dengan data kelompok. Nah, untuk menentukan jangkauan antar kuartil ataupun jangkauan semi interkuartil juga ada perbedaannya, rumusnya sama. Tapi kan mencari Q1 dan Q3 data tunggal dengan data kelompok itu caranya berbeda, seperti itu. Jadi kalian tuh harus benar-benar paham terlebih dahulu materi pertemuan sebelumnya, yaitu untuk menentukan kuartil. Itu tuh benar-benar harus dipahami. Kalau misalkan masih lupa, boleh kalian buka lagi link YouTube Ibu tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, sekarang kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata biasanya disingkat dengan SR. Untuk data tunggal, rumusnya sigma I mulai dari 1 sampai N, harga mutlak XI dikurangi XN per N. Nah, XI itu adalah data yang ke I, X bar. X bar ini adalah rataan hitung X bar. Nah, berarti untuk mencari simpangan rata-rata, belakangnya udah jelas rata-rata, itu kalian harus ingat lagi materi yang sebelumnya, yaitu tentang rata-rata. Rata-rata itu kan ada rata-rata data tunggal, ada rata-rata data kelompok. Berarti simpangan rata-ratanya juga ada data tunggal, nanti ada data kelompok. Nah, kalau data tunggal, ini rumusnya. Ya, ingat ya rumusnya ini. Nah, contohnya untuk menentukan simpangan rata-rata pada data tunggal, misalkan ada data 3, 4, 4, 5, 7, 8, 8, dan 9. Nah, dari data tunggal ini suruh menentukan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata, berarti pertama kita harus cari rata-ratanya, X bar. Ini X bar ya, ini barnya terlalu kecil, jadi X bar. X bar itu rata-rata. Kalau rata-rata dari data tunggal, caranya kan datanya tinggal kita jumlahkan atau kita tambahkan. Jadi 3 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah 9 dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada 8. Coba kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas kan? Jadi ini dibagi banyaknya data. Nah, kita hitung yang atas 3 tambah 4 dan seterusnya itu ketemu 48. 48 bagi 8 hasilnya adalah 6. Jadi X barnya itu hasilnya adalah 6. X bar itu baru rata-rata. Padahal kita mencari simpangan rata-rata.
SR kan rumusnya ini, ya kan? Ada yang menuliskan sigma harga mutlak XI dikurangi X bar per N. Ada juga boleh di sini 1 per N sigma, itu sama saja ya. Jadi kita tuh intinya begini, Bu, susah rumusnya, kalian pahami aja, pahami langkahnya. Rumuskan nanti hafal dengan sendirinya kalau tahu dan paham langkahnya. Jadi misalkan ini pertama apa? Tadi pertama kan harus nyari X bar. Nah setelah itu tulis rumusnya. Nah rumusnya tuh bagaimana sih? Dari mana? Nah ini sama dengan harga mutlak. Nah ini kan udah ketemu ya. X barnya adalah 6. Lihat datanya di sini. 3. Ini tidak usah dituliskan, tidak masalah kalau misalkan kalian bingung. Langsung ke sini nih, boleh. Jadi, setelah ketemu rata-rata 6, langkahnya untuk mencari simpangan rata-rata itu langsung ke sini. Tinggal 3 harga mutlak dari 3 kurangi 6. Tulis. Tambah harga mutlak 4 kurangi 6. Tulis. Tambah urutan terus, harga mutlak 4 kurangi 6, tulis. Tambah urutan lagi, harga mutlak 5 kurangi 6, tulis. Tapi ingat harus ada harga mutlaknya. Tambah, setelah 5 berarti 7, harga mutlak 7 kurangi 6, tulis. Dan seterusnya sampai ditambah dengan harga mutlak dari 9 dikurangi 6. Jadi data ini nih dikurangi rata-ratanya, tapi dimutlakan loh ya. Satu-satu tuh dimutlakan. Nah, tinggal dihitung. 3 kurangi 6 kan min 3, negatif 3. Negatif 3, harga mutlak dari negatif 3 kan 3. 4 kurangi 6 negatif 2. Harga mutlak dari negatif 2 itu 2. Pokoknya tuh kalau harga mutlak kan nggak ada yang negatif. Hasilnya tuh pasti positif. Gitu. 4 kurangi 6. 2 karena mutlak sih, terus sampai belakang kalian hitung ini hasilnya adalah 3. Nah dibagi N itu apa? N itu banyaknya data tadi ada 8, berarti dibagi 8. Nah tinggal dihitung 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 hasilnya 16 bagi 8 hasilnya adalah 2. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 2. Ingat ya, rumus, misalkan Bu, saya tidak hafal rumusnya, tapi saya paham caranya. Boleh tidak kalau ulangan tidak menggunakan rumus, tapi saya langsung ke penerapan angkanya? Boleh. Yang penting angkanya di sini benar. Jadi runtun, seperti itu. Jadi intinya langkahnya diingat kembali. Pertama itu untuk mencari simpangan rata-rata. Jangan bingung. Jadi tadi kan ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil, belakangnya kuartil. Berarti harus nyari kuartil dulu. Yang tadi itu. Simpangan kuartil itu nyari kuartil. Kuartil itu kan lambangnya adalah Ki. Nah, simpangan kuartil kaitannya dengan Ki. Berarti simpangan kuartil tadi itu sama aja hamparan. Berarti H sama dengan Q3 kurangi Q1. Nah, kalau ini simpangan rata-rata SR. Nah, rata-rata berarti langkah awal harus nyari X bar terlebih dahulu. Setelah ketemu X bar, tinggal datanya ini dikurangi X barnya. Datanya kurangi X barnya, datanya dikurangi X barnya, tapi diingat ya, harus dimutlak. Nggak ada yang negatif. Terus ditambah, terus nanti dibagi banyaknya data. Nah, ketemulah simpangan rata-rata. Bisa membedakan kan? Simpangan kuartil dan simpangan rata-rata, ya. Nah, berikutnya. Nah, ini kalau simpangan rata-rata data kelompok. Rumusnya sama seperti tadi, cuman depannya itu diberi ini. Dikalikan dengan FI nih ya, dikali dengan FI. FI itu frekuensi karena kan datanya kelompok. Bawahnya berarti dibagi dengan sigma FI. Kalau bingung dibagi N boleh nggak Bu? Boleh. Gitu. N itu kan banyaknya data. Sigma FI itu jumlah frekuensi atau jumlah banyaknya data, sama saja gitu ya. Jadi kalau masalah rumus
penulisannya berbeda pas saat kalian latihan, itu tidak masalah bagi Ibu. Jadi ini simpangan rata-rata untuk data kelompok. Perbedaannya itu atasnya itu hanya dikalikan FI di sini. Kalau tadi kan nggak ada. Di sini boleh menuliskan N, boleh menuliskan sigma FI karena atasnya FI ya. Nah, itu contohnya. Amati permasalahan berikut. Nah, itu ya. Lihat ya, ada yang sedang menaikkan bendera merah putih. Jadi suatu seleksi perekrutan anggota Paskibra di sekolah diperoleh data tinggi badan siswa yang mendaftar adalah sebagai berikut. Nah, ini data tentang tinggi badan yang ikut dalam seleksi perekrutan anggota Paskibra beserta dengan frekuensinya. Nah, coba buatlah simpangan rata-rata dari data di atas bagaimana. Nah, ini harus ingat rumusnya. Kan rumusnya tadi adalah sigma FI kali harga mutlak XI dikurangi X bar. Nah, ingat, pokoknya simpangan rata-rata, belakangnya rata-rata, berarti pasti harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Jadi, kita ingat kembali rumus mencari rata-rata data kelompok. Jadi, dari data di atas tadi, itu kan ada data kelompok antara kelas 38 sampai 46, kemudian sudah ada frekuensinya. Nah, pertama untuk mencari rata-rata, nah ini kita sambil mengulang, siapa tahu pertemuan sebelumnya itu masih bingung gitu ya. Nah, untuk mencari rata-rata berarti pertama kan kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Nah, ini diperoleh dari mana? Yang paling atas ini diperoleh dari 38 ditambah 46 dibagi 2, berarti hasilnya adalah 42, sampai ke yang paling bawah 92 tambah 100 bagi 2, berarti kan 96 ya. Nah, kemudian dicari FIXI, FI dikali XI, berarti frekuensi dikali nilai tengahnya, 1 kali 42 itu 42, 5 kali 51 itu 255, 7 kali 60 itu 420, dan seterusnya sampai yang terakhir 8 dikali 96 berarti 769. Nah, karena rumus rata-rata itu untuk data kelompok kan X bar sama dengan sigma FIXI dibagi dengan sigma FI, berarti kita jumlahkan dulu FIXI-nya. 42 tambah 255 tambah 420 dan seterusnya sampai ditambah dengan 768, itu hasilnya adalah 6177. Kemudian yang frekuensinya juga kita jumlahkan. 1 tambah 5 tambah 7 tambah 12 tambah 25 tambah 22 tambah 8 itu hasilnya adalah 80. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus bahwa X bar itu tadi rumusnya adalah sigma FIXI dibagi dengan sigma FI. Nah, angka-angka yang ini kita masukkan ke sini, kemudian kita hitung 6177 dibagi 80 itu hasilnya adalah 77,21. Jadi rata-ratanya itu ketemu 77,21. Nah, setelah ketemu rata-rata, baru kita akan mencari simpangan rata-ratanya. Nah, untuk menentukan simpangan rata-ratanya, kita lihat lagi tabelnya. Di sini kan misalkan tadi sampai nilai tengah sudah ya. Nah, tadi itu kan rumus simpangan rata-rata adalah sigma FI dikali harga mutlak XI dikurangi X bar, gitu kan, dibagi sigma FI. Nah, ini rumusnya tadi ada harga mutlak XI dikurangi X bar, berarti kita cari ini dulu, harga mutlak XI dikurangi X bar. Jadi kalau udah tahu rumus, oh ini apa ya yang harus kita cari, gitu kan. Misalkan tadi pertama nyari rata-rata, nah setelah nyari rata-rata nyari apa? Oh, nyari harga mutlak XI kurangi X bar. Nah, XI itu adalah nilai tengah. Nilai tengahnya kan misalkan nih
kelas yang pertama ya, nilai tengahnya kan 42. Tadi X barnya kan sudah kita cari ketemu 77,21. Nah, kita tinggal ini dikurangi, berarti 42 dikurangi 77,21. Itu kan negatif 35,21. Tapi karena di sini harga mutlak, berarti negatifnya kita hilangkan. Jadi 35,21. Pokoknya kalau harga mutlak ini itu nggak mungkin di sini jawabannya negatif ya. Ini yang bawah kelas yang kedua, berarti XI-nya 51 dikurangi 77,21. Tapi dimutlakan jadinya 26,21. Yang bawah juga 60 kurangi 77,21 ketemunya negatif 17,21 tapi dimutlakan jadinya 17,21. Sampai yang terakhir 96 dikurangi 77,21 hasilnya adalah 18,79. Jadi ini tuh materinya tuh berkaitan. Kalau misalkan tidak paham tentang rata-rata atau X-bar, yuk nggak bisa mencari simpangan rata-rata seperti itu. Nah, kalau sudah semuanya mencari harga mutlak XI dikurangi X-bar, baru kita mencari FI dikali harga mutlak XI dikurangi X-bar. Ini FI-nya, frekuensinya, ini harga mutlak XI dikurangi X-barnya, kita tinggal kalikan. Berarti 1 dikali 35,21. Hasilnya 35,21. 5 terus dikali 26,21. Hasilnya 131,05. Yang bawah 7 dikali 17,21. Hasilnya 120,47 sampai ke yang kelas paling bawah 8 ya dikali 18,79 berarti hasilnya adalah 150,32. Nah, kemudian ini kita jumlahkan FI dikali harga mutlak XI dikurangi X barnya, kita jumlahkan jadi 35,21 ditambah 131,05 ditambah dan seterusnya ke bawah sampai ditambah 150,32 dijumlahkan hasilnya adalah 639,65. Kemudian frekuensinya tadi kan sudah tahu ya jumlahnya adalah 80. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Jadi kita tulis rumusnya. Setelah ditulis rumusnya, kita masukkan angkanya. Nah, tadi sigma FI dikali harga mutlak XI dikurangi X barnya kan 639,65. Tinggal dibagi jumlah frekuensinya 80. Hasilnya adalah 7,99. Jadi, simpangan rata-rata dari permasalahan di atas itu adalah 7,99. Itu simpangan rata-ratanya. Nah, kemudian materi yang berikutnya tentang ragam. Ragam atau disebut juga dengan variansi. Ini variansi ya. Nah, ragam berarti ada ragam data tunggal, ada ragam data kelompok juga. Seperti itu. Nah, ragam itu lambangnya adalah S kuadrat. Lambang itu. Jadi hampir sama seperti yang tadi. Kalau rumus simpangan rata-rata, di sini kan harga mutlak. Dibagi N kan sama. Tapi kalau ragam, ini tuh tinggal XI dikurangi X barnya dikuadratkan. Bedanya seperti itu saja. Jadi kalau simpangan rata-rata, ini tuh garis lurus harga mutlak. Tapi kalau ragam atau variansi, ini tuh dikuadratkan. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi contohnya menentukan ragam data tunggal dari angka 3, 4, 4, 5, 7, 8, 8, dan 9. Caranya yuk hampir sama dengan simpangan rata-rata. Berarti kan pertama tadi harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Tadi kan tahu rata-ratanya berapa? 6 kan? Nah, setelah tahu 6 rata-ratanya, baru dimasukkan ke dalam rumus. Nah, konsepnya itu begini. Kalau ini tidak hafal rumusnya gitu kan, ini 1/n boleh, atau ini dibagi N bawahnya itu boleh sama aja. Nah, intinya perbedaannya dengan simpangan rata-rata tuh di sini.
Mulainya di sini. Jadi kalau tadi simpangan rata-rata, ini kan harga mutlak. Nah, bukan kurung buka terus dikuadratkan. Bedanya itu. Jadi kalau simpangan rata-rata ini tadi harga mutlak harga mutlak tok, tapi kalau ragam atau varians itu ini tuh harga mutlaknya diganti kurung terus dikuadratkan. Angka-angkanya tuh di sini sama, caranya sama. Kalau sudah ketemu rata-ratanya, kan tadi rata-ratanya 6. Tinggal 3 kurangi 6 dikuadratkan. 4 kurangi 6 dikuadratkan. Bedanya sekarang dikuadratkan. Kalau tadi tuh enggak, dicari mutlaknya. Seperti itu. Sampai yang belakang nih, 9 kurangi 6 dikuadratkan. Dibagi banyaknya data, ya sama. Tuh ya. Jadi perbedaannya itu tipis ya, antara simpangan rata-rata dengan ragam. Kalau simpangan rata-rata, tadi itu harga mutlak. Kalau ragam, di sini kata kuncinya itu kan dikuadratkan. Ya, hitungnya sama. Sampai ketemu hasilnya adalah ragamnya 4,5. Ini contoh untuk data tunggal, jadi harus dicari rata-ratanya terlebih dahulu. Rata-ratanya ini kok nggak ada, Bu? Lihat tadi di pemaparan yang sebelumnya kan sudah ada ya, mencari rata-rata. Nah, terus simpangan baku. Simpangan baku data tunggal, bedanya kalau ragam atau variansi kan tadi S kuadrat. Kalau simpangan baku itu lambangnya S stok. Gitu loh, S stok. Simpangan baku disebut juga dengan standar deviasi. Nih, diingat ya, tidak dituliskan sama Ibu di sini. Jadi simpangan baku disebut juga dengan standar deviasi. Ada yang melambangkan SD, standar deviasi, ada yang melambangkan di sini S saja untuk simpangan baku. Itu terserah, monggo. Mau S saja boleh, mau SD boleh. Nah, S ini ternyata lihat, hampir sama kan? Ini kan sebenarnya ini tuh ragam kan, atau variansi ini tuh yang di dalam akar. Tinggal ditambahin akar saja. Jadi ngitungnya sama dengan ragam, cuma ini tinggal ditambahin akar gitu. Berarti ngitungnya ya. Nah, coba lihat nih. Contohnya ya, datanya sama nih, data tunggalnya yang tadi. Tapi pertanyaannya suruh nyari ragam. Kan pertama nyari X bar dulu nih sampai ketemu 6 ya. Tadi sudah dijelaskan caranya. Nah, nyari simpangan baku itu tinggal ada akarnya nih. Ada akarnya, tinggal 3 kurangi 6 dikuadratkan. Sama kayak barusan. Tapi bedanya tuh di sini tuh tinggal ditambahin akar gitu toh. Tambah 4 kurangi 6 dikuadratkan. Tambah 4 kurangi 6 dikuadratkan. Tambah sampai yang paling belakang 9 kurangi 6 dikuadratkan dibagi banyaknya data. Persis sama, tinggal di sini ditambahi akar. Kita hitung, dalamnya dulu yang dihitung. 36 bagi 8 itu 4,5. Akar dari 4,5 kalau menggunakan kalkulator 2,12. Tapi kalau ulangan nanti sampai sini saja sudah Ibu benarkan. Tidak harus dalam bentuk koma seperti ini ya. Nah, itu ya harus diperhatikan. Ada simpangan rata-rata, ada ragam. Simpangan rata-rata tadi ada harga mutlaknya. Di sini kan kalau simpangan rata-rata di sini harga mutlak, tapi tidak dikuadratkan, tidak ada akarnya. Kalau ragam, ini tuh akarnya hilang, persis sama kayak gini. Kalau simpangan baku, di sini ada akarnya dan dikuadratkan. Tuh kata kuncinya harus diingat-ingat, harus bisa membedakan satu sama yang lainnya. Nah, ragam atau varians yang data kelompok, rumusnya ya sama kayak tadi simpangan rata-rata, berarti bedanya di sini kalau simpangan rata-rata itu harga mutlak tok, tapi kalau ragam berarti ini dikurung terus dikuadratkan. Seperti itu. Bawahnya ya sama. Menuliskannya hanya sigma FI saja boleh di sini, atau menuliskannya N, banyaknya data boleh. Itu ragam. Nah, simpangan baku
Tadi kan S adalah akar dari perbandingan jumlah kuadrat simpangan-simpangan dengan banyak data, atau dengan kata lain akar dari variansi, ya kan? Simpangan baku itu akar dari variansi kan? Kan di dalamnya itu cara menghitungnya itu sama gitu. Nah, coba amati permasalahan berikut ya. Permasalahannya masih sama. Ada suatu seleksi perekrutan anggota Paskibra di sekolah, diperoleh data tinggi badan siswa yang mendaftar adalah sebagai berikut. Ini masih sama, datanya juga masih sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Hanya saja pertanyaannya Ibu ganti. Kalau tadi suruh mencari simpangan rata-rata, sekarang suruh mencari ragam dan simpangan baku, ya kan? Nah, cara mengerjakannya berarti kan harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu kan? Nah, tadi ini sudah dijelaskan untuk mencari rata-rata sampai ketemu 77,21. Nah, kalau sudah ketemu rata-ratanya, tinggal dihitung perbedaannya di sini nih. Perbedaannya, kalau tadi simpangan rata-rata itu di sini harga mutlak, tapi kalau ini tidak usah dimutlakan. Jadi kalau yang negatif tulis saja negatif gitu. Gitu. Kalau tadi kan simpangan rata-rata di sini tuh harga mutlak. Nah, kalau simpangan rata-rata setelah harga mutlak tinggal FI dikali harga mutlak XI dikurangi X bar tadi. Kalau ini tuh setelah nyari XI dikurangi X bar, ya caranya tuh sama kayak tadi. Jadi XI kurangi X bar itu kan 42 kurangi 77,21 kan negatif, maka tetap ditulis negatif gitu loh. Nah, 51 dikurangi 77,21 kan negatif 26,21, ya tetap ditulis negatif. Nah, setelah ketemu ini, itu tuh tinggal dikuadratkan. Kalau dikuadratkan, negatif dikuadratkan kan jadi positif. Jadi 35,21 dikuadratkan kan 35 kali 21 kali 35,21 hasilnya ini. Gitu. Tapi kalau ulangan nggak mungkin lah Ibu sampai koma seperti ini ya. Pasti Ibu akan memberikan angka yang lebih mudah dibandingkan contoh ini ya. Nih, nah terus kalau sudah dicari kuadratnya, tinggal dikalikan dengan frekuensinya. Jadi ini dikali 1, itu sama. Terus ini 686,96 kali 5, hasilnya ini. Sampai yang paling bawah nih, berarti 353,06 kali 8, hasilnya ini. Terus dijumlahkan. Nah, ini mah kan tadi jumlahnya udah 80. Nah, terus masukkan ke dalam rumus. Nih, kalau simpangan baku kan ada akarnya, ya kan? Nah, ini boleh 1/n boleh, atau boleh nulis ini dulu jadi 12.505,38 dibagi 80 boleh, atau 1/80 boleh nih. Lihat ya, simpangan baku tuh ada akarnya. Kalau ragam itu nggak ada, tapi kan angkanya sama tuh, ya kan? Ya kan? Nah, tapi hasilnya jelas berbeda karena ini kan di akar. Ini tuh tinggal di akar gitu. Jadi akar 156,31 tuh hasilnya pasti 12,5 ini. Tuh, jadi ragam itu dikuadratkan tok. Kalau simpangan baku itu ada akarnya. Jangan sampai kebalik, ya. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang koefisien variansi. Koefisien variansi atau koefisien keragaman, biasanya disingkat KF, KV berarti ya, adalah perbandingan simpangan baku kan tadi S, dan rataan hitung atau X bar. Jadi, kalau koefisien variansi itu rumusnya adalah S dibagi X bar kali 100%. S itu berarti simpangan baku, X bar itu adalah rata-rata. Nah, untuk latihan, perhatikan ada 2 soal, tapi ini sebenarnya lebih dari 2 soal, karena nomor 2 itu kan ada A, B, C, D, E, F ya. Nah, ini silahkan dikerjakan. Kalau tidak tahu,
diputar kembali videonya dari awal. Tidak tahu lagi, diputar lagi. Nomor 1 nih, hitunglah simpangan rata-rata. Nah, ini kan datanya tunggal nih. Nanti dilihat, oh nyari simpangan rata-rata data tunggal yang mana? Dicari. Simpangan baku, nah ragam, seperti itu. Kalau yang nomor 2, datanya data kelompok. Mencari jangkauan, tadi sudah dijelaskan seperti apa. Nah, ini yang B, mencari jangkauan antar kuartil. Yang C, jangkauan semi antar kuartil. Berarti kan harus mencari Q3 dan Q1 terlebih dahulu. Tapi Q3 dan Q1 yang data kelompok. Bagaimana rumusnya? Harus diingat kembali. Jika lupa, tonton video yang sebelumnya. Silahkan latihan ini benar-benar kalian kerjakan. Benar-benar detail supaya paham apa yang Ibu sampaikan hari ini ya. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan pembahasan tentang ukuran penyebaran data ini bermanfaat untuk kita semua, baik untuk anak-anak Ibu ataupun Ibu sendiri. Mohon maaf jika ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.